Jadi penyakit-penyakit yang ini kan itu sifatnya panas. Nah, itu sifatnya panas. Jadi makanan-makanan yang mengandung itu adalah nutrisi mereka. Jadi stop, jangan kasih itu dalam tubuhmu. Ya, karena itu hanya apa? Menutrisi mereka yang saat ini ada di dalam tubuh saudara. Ya, menutrisi mereka, mempercepat mereka untuk bekerja. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Para malaikat sorga itu seperti audiens, ya, yang menyerukan kepada kita, hanya kita tidak dengarkan. Di saat satu contoh, ya, seseorang membuatmu marah, audiens dari sorga akan berbicara, jangan marah, karena mereka akan seperti supporter. Makanya saudara harus membuka hati akan perkara roh supaya saudara tahan uji, ya. Nah, jadi ini dikatakan, sampaikan kepada umat manusia, sangkal diri. Hasem memberkatimu. Tadi saya kaget waktu dibilang Hasim, ya. Hasem memberkatimu, ya. Nah, jadi sangkal diri yang perlu di sini ada 3 hal yang Tuhan bukakan, ya. Pertama, tentang perilaku. Haleluya. Tetap katakan puji Tuhan, ya. Sangkal diri dalam hal perilaku. Dunia, ya, akan dipakai untuk menguji saudara dan saya. Dunia itu berbicara siapa, ya? Dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, jadi ini saya jawab dulu. Apakah suntikan itu dari Yosua? Tidak, ya. Dan ini 90%, enggak, tidak 99%, ya. Nah, jadi masih banyak saudara-saudara yang tidak menerima itu, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Tetapi bagi orang yang menerima pun kita tidak bisa menghakiminya, ya. Nah, kalau saya sendiri tidak menerima, ya. Oke. Nah, jadi sangkal diri ini ada 3 bagian, yaitu tentang hal perilaku. Jadi di saat, ya, kita diuji dalam hal kemarahan, ketersinggungan, jadi dunia ini akan dipakai juga untuk menguji kita melalui orang-orang di sekeliling kita, ya. Berbagai-bagai macam karakter, ya, ada. Nah, melalui beragam-ragam karakter ini juga kita diuji. Kita akan diperhadapkan dengan karakternya yang pendiam. Kita diperhadapkan dengan karakter yang pemalas. Kita akan diperhadapkan dengan karakter yang pemarah, ya. Kita akan diperhadapkan dengan karakter yang mudah tersinggung. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimanakah sikap kita menyikapi itu semua? Apakah kita bisa pengendalian diri? Apakah kita bisa sangkal diri di saat karakter pemarah itu diperhadapkan dengan kita? Apakah bisa kita untuk sangkal diri untuk tidak menjadi marah? Ya, seperti itu, ya. Jadi hal perilaku ini yang harus kita benar-benar sangkal diri supaya kita tidak terjatuh, oke? Nah, jadi 2024 harus sangkal diri, karena yang seperti yang saya katakan, tahun-tahun berikutnya tanda akan semakin nyata, ya. Tanda akan semakin jelas. Nah, di mana tanda bilangan itu pun sudah di depan mata. Aduh. Di mana tanda bilangan itu pun sudah semakin jelas di depan mata, ya. Dan karakter-karakter manusia sudah banyak juga yang sulit untuk diubahkan. Dan 2024 Tuhan berfirman, ini adalah tahun kesusahan,
tahun yang sangat sulit, di mana manusia akan sulit untuk merubah karakter. Tetapi sulit bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau berjuang. Jadi kalau saudara berjuang, melepaskan ketersinggungan, kemarahan, kekesalan, kedengkian, iri hati, percabulan, pesta pora, kemabukan, semuanya. Kalau saudara sangkal diri, bagaimana Tuhan tidak akan menolong, ya? Berikutnya, hal-hal yang menyangkut pilihan. Nah, di sini kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Pilihan ini berbicara apa? Kebenaran. Di saat saudara memilih untuk melakukan kebenaran, ya, maka saudara pun harus sangkal diri, ya. Di saat saudara memilih untuk melakukan seluruh ketetapan atau firman Tuhan, maka di sini pentingnya untuk saudara sangkal diri. Sama seperti saya bilang tadi, ya. Saudara melakukan yang namanya Sabat. Benar-benar harus sangkal diri, ya. Mau selaris apapun jualanmu di saat itu, tutup. Kuduskan hari Sabat, ya. Dan ini tidak ada penentangannya. Firman Tuhan tidak bisa dirubah, ya. Sabat itu jatuh kepada hari Sabtu, ya. Manusia saja yang merubah. Makanya tidak heran Daniel mencatat, mereka merubah hukum dan waktu. Hukum Tuhan di titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan manusia? Mereka merubah hukum itu. Dan waktunya, yang tadinya Sabtu, hukum itu dirubah menjadi hari Minggu. Ya. Waktunya dirubah. Makanya pernah sekali saya berbicara dengan penatua gereja, ya. Waktu berbicara Sabat, dia bilang apa? Dia baca, oh firman Tuhan katakan, ya. Ini pakai bahasa Batak. Ingot hamuma pabadion na di hari Minggui. Dinaonomari maulahamu nasaulan muna, itu bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya. Ingatlah untuk menguduskan hari Minggu itu. Jadi saya bilang, apakah ada tertulis seperti itu? Ya, tertulis katanya. Di mana? Ya ini. Dia kasih saya buku katekismus, saya bilang. Saya mau bertanya, lebih kuat mana katekismus ini daripada Bibel? Saya bilang, karena kalau bahasa Bataknya Bibel, ya. Ya Bibel, ya di Bibel pun tertulis. Oke, sekarang buka Amang lah dulu. Keluaran 20 ayat 8. Ya, 2 Musa 2. Saya bilang, 2 Musa 20 ayat 8. Nah, jadi saya baca dari handphone. Ingot hamuma arisabati laupabidahosa. Artinya ingat dan kuduskan hari Sabat itu. Ya. Dia bilang, itu karena handphonemu. Ya sudah, ambil Bibelmu. Ya. Dia ambil Bibel, dibacanya lagi. Bingung dia. Oh iya, nggak hari Minggu ternyata ditulis di sini. Nah ini. Tetapi kalau Amang mau beribadah hari Minggu, mau pergi ke gereja hari Minggu, nggak masalah, pergi aja. Ya, tetapi tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Nah, tetap berikan hari itu pengudusan dan pengakuan itu yang penting ada dalam hati. Kalau itu adalah firman Tuhan, ya. Saya juga dulu belum melakukannya sepenuhnya. Tetapi saya mengakui dan mengimani itu adalah firman. Sampai pada akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong aku, berikan aku kekuatan. Aku harus menguduskannya untuk Engkau. Dan akhirnya apa? Bisa. Ya. Akhirnya bisa. Nah, jadi harus sangkal diri. Ya. Sama itu dengan binatang haram. Tiba lihat dia, wangi banget. Bakmi nih, ya kan? Oh, ini babi hong, oh seenak banget ini, ya kan? Ini kulit dan tulangnya masak kecap, wangi banget. Tiba-tiba teringat, oh iya, di firman dikatakan yang memakan babi, tikus serta binatang jijik, mereka akan lenyap sekaligus demikian firman Tuhan. Aduh gimana ini? Tiba-tiba dia teringat, karena seperti yang saya katakan, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita dituntut, ya. Aduh,
Firman Tuhan katakan yang makan babi lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Waduh, gimana ini ya? Harus sangkal diri. Ya, sudahlah Tuhan, itu firman-Mu. Ya, sekalipun wanginya itu memang meresap sampai ke hidung ini, ya. Ya sudah, tidak apa-apa Tuhan. Karena aku lebih memilih cinta akan Engkau, setia akan firman-Mu daripada babi hong itu yang sangat menggiurkan. Saya anggap itu Tuhan tawaran-tawaran dunia yang menawarkan aku akan segala sesuatu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi sangkal diri. Ya, apakah berat di saat kita memang taat ya? Perintah Tuhan itu tidaklah berat. Ya, tidaklah berat. Dan hati kita pun tidak berat untuk melakukannya ya. Nah, hal menyangkut pilihan tentang kehidupan. Nah, inilah tadi yang saya katakan. Tanda bilangan ya. Karena di sini kita akan diberi pilihan. Tanda tangan atau kelaparan. Nah, kira-kira seperti itu. Tanda tangan, nah, sementara di rumahnya sudah ada orang tua yang kira-kira seperti itu ya, butuh dibawa ke rumah sakit. Ya, sementara syarat nanti ke rumah sakit harus menerima tanda ini. Diperhadapkan. Bagaimana kita? Makanya dari sekarang belajar untuk sangkal diri supaya kalau masa itu tiba di hadapan kita, kita tidak akan berat lagi ya. Mental kita sudah kuat. Kita sudah siap untuk benar-benar bisa lolos. Ya, kita sudah bisa menyangkal diri sehingga kita tidak menerima tanda bilangan itu, karena kita tidak akan dipaksa oleh karena nama atau apapun, tetapi kita akan dipaksa karena keadaan, ya, karena keadaan. Ya, ini ada yang tulis mengikut Yosua itu menjadi berat ketika kita juga mengikut Taurat Musa. Jangan salah, perjanjian baru, hukum Musa itu masih berlaku. Hukum Musa tidak dihilangkan, ya. Karena hukum Musa itu tertulis di dalam perjanjian lama, semua tidak ada dalam perjanjian baru. Jangan mencuri, jangan membunuh, itu tidak ada di perjanjian baru. Ya, itu semua di perjanjian lama. Tidak ada yang ditiadakan. Kita saja ternyata selama ini yang salah menafsirkan. Ya, kita saja yang selama ini mendapat pengajaran-pengajaran yang di luar daripada firman. Ya, oleh karena apa? Kita sulit menafsirkan tulisan-tulisan, terlebih tulisan Paulus. Karena Petrus mengatakan, memang tulisan Paulus sangat sulit untuk dimengerti. Ya, sehingga mereka yang sulit mengerti, sehingga mereka menyalahartikannya, akhirnya melanggar firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kita jangan memberatkan dengan perkataan hukum Musa. Hukum Musa itu tidak dibatalkan sampai detik ini. Masih berlaku. Dan itu kalau kita baca di perjanjian baru ada. Makanya dikatakan dalam Keluaran, ya. Sebab hukum Musa tiap-tiap hari dibaca di tiap-tiap kota. Dan di bait suci setiap hari Sabat sampai hari ini, katanya di zaman Paulus itu. Ya. Nah, setelah zaman Paulus, adakah dikatakan kalau hukum Musa itu sudah berhenti? Tidak ada. Ya. Jadi di zaman Paulus, di mana Tuhan Yahusua tidak ada lagi di bumi, hukum itu masih dibacakan dan masih berlaku sampai hari ini katanya. Ya, karena banyak orang mengatakan itu ada di zaman sebelum Tuhan Yahusua. Ya, ini saya akan baca supaya kita lebih berpengertian ya. Karena kalau orang berbicara hukum Taurat hanya binatang haramnya saja, sebenarnya kenapa berpatok kepada binatang haram itu dianggap hukum Taurat? Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, itu juga hukum Taurat, saudaraku. Ya. Nah, jangan berzina, jangan mengingini milik sesama. Itu hukum Taurat, ya. Bukan hanya perkara daging babi ini aja hukum Taurat. Orang kalau sudah berbicara hukum Taurat, selalu menganggap itu hukum Musa. Jadi, jangan mencuri, jangan membunuh, ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Elohim dengan sembarangan. Apa itu tidak hukum Musa? Itu hukum Taurat, ya. Nah, pengertian kita aja yang tumpul, ya. Saya juga dulu seperti saudara. Di saat saya tidak diberikan Roh Kudus pengertian, tetapi di saat Roh Kudus itu menjadi guru agung saya dan gembala yang mengajarkan saya, akhirnya saya mengerti. Ya, oh benar Tuhan.
ternyata kami yang salah arti, ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat, ya. Nah, itulah dulu, ya. Ini tulisan Paulus. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hukum itu berlaku hanya sebelum Tuhan Yahusua datang, ini Tuhan Yahusua sudah bangkit ke sorga di sini, ya. Sudah naik ke sorga. Nah, kita baca lagi, banyak sebenarnya. Nah, cuman kita karena kurang saja baca firman, sehingga kita kurang berpengertian, ya. Jadi di pikiran kita jangan kalau berbicara daging babi berbicara hukum Taurat, ya. Kalau berbicara jangan mencuri, jangan berzina, jadi itu berbicara apa? Ya hukum Taurat juga, ya. Jadi jangan pemahaman kita hukum Musa hanya berpatok kepada si babi itu, ya. Nah, oke. Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi ini semua ayat di Perjanjian Baru, ya, supaya kita tidak gagal paham, ya. Matius 5, ya. Ayat Matius 5 ayat ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Nah, selama belum lenyap langit dan bumi berarti sampai detik ini, ya. Nah, karena ini kan belum lenyap langit dan bumi, ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, ya. Jadi simple aja, ya. Kalau bagi saya prinsipnya, ya, nggak rugi saya melakukannya. Nggak ruginya di mana? Kita katakan Tuhan Yahusua sebagai teladan. Kita katakan Tuhan Yahusua itu sebagai anak sulung, di mana apa yang dilakukan harus kita lakukan. Ya, ya sudah. Dia kan tidak makan binatang haram, dan dia dibaptis selam. Ya sudah, dia menguduskan Sabat. Ya saya melakukannya karena saya mau sama seperti dia. Itu aja, selesai. Ya, jadi bagi saya nggak ribet. Saya nggak akan cari tahu, oh, ini begini, hanya karena apa sebenarnya, ya. Mencari-cari dalih karena apa? Masih sulit untuk meninggalkan itu. Ya, bagi saya di dalam Tuhan, saya tidak akan sulit meninggalkan perkara-perkara apa yang disebutkan tidak baik. Perkara lepas dari darah, saya tidak sulit meninggalkannya, ya. Kalau Tuhan katakan ya tidak boleh makan darah, ya sudah. Apa beratnya bagi saya tidak makan darah? Karena dengan saya makan itu juga penyakit, ya. Kalau kita teliti juga tentang binatang-binatang haram ini, ya banyak penyakitnya, ya. Nah, tetapi terlebih saya melakukannya karena apa? Tuhan langsung berfirman, ya. Sampaikan kepada seluruh umatku akan hukum-hukumku yang telah ditiadakan. Nah, itu sebenarnya, ya. Nah, ini hal-hal yang sudah lama terhilang. Ini hal-hal yang sudah diperkosa kesuciannya. Makanya di kitab Yesaya dikatakan, ya, kemurkaan Tuhan itu akan nyata, ya, di akhir zaman ini, ya. Karena apa? Manusia melanggar kesucian perintah-perintah Tuhan, ya. Nah, jadi kita jangan melanggar firman Tuhan. Oke. Nah, kita perlu sangkal diri dalam hal kebenaran tadi, ya. Jadi seperti yang saya bilang, kalau untuk menyangkal kebenaran itu, ya, yang tadinya pakaian kita ya seksi-seksi atau apa, kita sudah tahu kebenaran. Kalau kita juga harus menutup aurat, kita harus berpakaian sopan, ya. Ya sangkal diri. Di saat kita lihat pakaian, ih cantik banget, ya, di tali satu, ya, pendek, ih cocok banget, body gua keren. Nah, gua putih mulus, cocok banget pakaiannya. Tapi karena udah tahu kebenaran, kalau itu tidak sopan, ya, sangkal diri, ya. Nah, harus sangkal diri, ya. Jadi dalam hal sekecil apapun kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Nah, dan dalam kehidupan, ingat seperti yang saya katakan tadi, ya, kita akan diperhadapkan dengan kepentingan kita, ya. Nah, kepentingan kita tentang makan, minum, segala macam, ya. Nah, jadi di saat itu diperhadapkan, maka kita di sini harus sangkal diri, ya. Nah,
Oke. Ini perjalanan yang lagi bermimpi ini ya. Jangan jadi abu-abu. Enggak. Kita di sini tidak abu-abu, bahkan kita jelas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi tidak ada abu-abu. Ya. Kalau Tuhan katakan tidak boleh, ya tidak boleh. Ya. Karena bahkan yang menyatakan ini boleh tapi tidak ada ayatnya, ini yang abu-abu. Nah, kalau kita jelas warnanya putih. Seperti baju ini putih, ya. Kenapa saya katakan putih? Karena apa? Sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi ini jangan sampai-sampailah ke perang Israel. Kita bukan mau perang ini, ya. Nah, ini dikatakan juga membunuh ribuan musuh. Oh, enggak. Jangan kita memperkatakan apa yang kita tidak lihat dengan mata, ya. Jangan kita jadi memprovokasi, ya. Nah, kita ini bersaudara di dalam Tuhan, ya. Kita bersaudara. Mau siapapun saudara, kita satu Tuhan. Tuhan kita yaitu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau ada yang berperang di luar sana, cukup kita berdoa untuk negara kita supaya kita dijauhkan dari segala pertikaian, peperangan, ya, terlebih hidup kita. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan, ya. Jadi kita harus mengasihi antara sesama, ya. Jadi pemberitaan-pemberitaan yang di sosial media kemarin bahkan sudah diklarifikasi, ya. Sudah ada klarifikasi bahkan dari bangsa itu sendiri. Saya tidak akan menyebutkan nama bangsa apapun, karena itu bukan otoritas saya. Tetapi dari bangsa yang dituduhkan untuk membunuh itu pun mereka sudah klarifikasi, ya. Bahkan mereka sampaikan klarifikasi video untuk Indonesia, untuk Singapura, untuk Malaysia supaya menontonnya. Kita jangan diprovokasi dengan segala sesuatu, ya. Agama-agama di Indonesia ini cinta damai. Ya, jadi jangan karena pemberitaan-pemberitaan yang kita tidak lihat dengan mata kepala sendiri, ya, kita pun akhirnya terprovokasi, ya. Nah, sedangkan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita pun harus secara detail meneliti, ya, apa sebenarnya kasus, ya. Bahkan kalau sudah ada pertikaian seperti itu, saran saya jangan pernah terlibat, karena Tuhan tidak mau umatnya berdebat, ya. Dan Tuhan itu tidak berbeda-beda, ya. Tuhan kita itu satu. Mau agama apapun yang ada di Indonesia, Tuhan kita itu satu, yaitu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu Tuhan, dan hanya itu Tuhan, ya. Nah, dan hanya itu yang menciptakan manusia. Tidak ada berbeda Tuhan, ya. Jadi mari kita cinta damai secara hati nurani, naluri kita sendiri, kita untuk berbicara, ya. Nah, kita cinta damai. Kita tidak mau berdebat karena tujuan kita sorga. Mau dari agama apapun kita, tujuan kita sorga. Kalau memang tujuan kita sorga, maka saran saya di sini, ya, lakukan berakhlak yang baik selama kita berada di dalam bumi. Itu saja. Jangan membenci sesama. Kalau ada pun di luar sana kejadian-kejadian, cukuplah urusan mereka. Dan kita tinggal bagaimana membentuk karakter kita supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Itu saja, ya. Oke, kita lanjut lagi tentang masalah kehidupan tadi, sangkal diri. Jadi ingat, di saat peraturan itu nanti sudah dinyatakan atas bumi, saudara harus sangkal diri, ya. Jikalaupun diperhadapkan dengan perut ini, karena diperhadapkan dengan perutlah manusia nantinya banyak yang akan gagal, ya. Karena berbicara perutlah manusia nantinya akhirnya menerima tanda bilangan 666. Jadi hati-hati, ya. Jangan engkau cinta akan hartamu. Jangan engkau cinta akan dunia ini. Karena kalau engkau terikat akan dunia ini, maka percaya engkau nanti yang sulit untuk menjadi bijaksana, yang pada akhirnya, ya, berdalih, mungkin itu hanya sebatas kemajuan teknologi kok, ya. Ya, dari elektrik masuk ke digital, ya, dari elektroniknya masuk ke digital. Ya, mungkin itu hanya perkembangan teknologi. Karena apa tadi? Susah untuk meninggalkan dunia. Sementara jelas dikatakan, ya, kalau patung itu
itu berbicara dan bernyawa, sehingga tua, muda, yang kecil kan dipaksakan untuk menerima tanda bilangan tersebut, ya. Sehingga orang tidak bisa membeli dan menjual. Nah, artinya kenapa tua, muda, anak-anak, ya? Anak-anak tidak akan bisa sekolah. Anak-anak tidak bisa ngapa-ngapain kalau menolak ini. Makanya dipaksakan. Keadaan itulah yang memaksa kita untuk menerima. Ya. Makanya jangan engkau disusahkan hanya perkara perut saja. Jangan engkau disusahkan oleh hanya perkara jabatan. Jangan engkau disusahkan oleh perkara nama. Ya. Fokus untuk mencari perkenanan Tuhan, karena ini masa-masa yang sulit kita hadapi. Ya. Ini masa-masa yang berat kita hadapi. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, saat ini saya ada di satu wilayah. Saya ada rumah di sini dan di sini. Gimana menurut Ibu? Apakah saat ini saya akan jual atau saya menunggu kenaikan lagi? Ya, saya katakan jual saja sekarang. Karena apa? Kalaupun ada kenaikan ekonomi tahun-tahun mendatang, tapi kalau tanda itu sudah diterapkan, ya, karena itu sudah akan ditetapkan karena awal Januari 2020 kan, ya. Kalau penyatuan mata uang itu sudah diterapkan, tinggal prakteknya di lapangan, ya. Nah, makanya 2024 ini, apalagi di sini, pemilu akan dimulai. Waduh, hati-hati kita ini, ya. Siapa pemimpin-pemimpin yang akan menduduki wilayah Indonesia ini? Saudara mungkin bisa melihat siapa-siapa saja calon yang bisa berdiri saat ini dan bagaimana mereka, ya. Saudara sudah bisa membayangkan kalau si A berdiri bagaimana negara ini, si B berdiri bagaimana negara ini, si C berdiri bagaimana negara ini. Ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau sekiranya tahun-tahun depan juga, ya, kenaikan ekonomi berlanjut, tapi penyatuan itu sudah ditetapkan, apa gunanya? Kalau hanya bisa dikerjakan atau diaktifkan dengan kita menerimanya, ya, untuk apa? Makanya saya bilang, selagi masih bisa sekarang, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Kamu punya aset, pakai itu, beli lahan, tanami semuanya, ya. Olah ladang sebagai persiapan. Karena Tuhan juga memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut, ya. Ya, saudara kan seperti bodoh, dikatakan gila. Karena kedatangan Tuhan sama seperti zaman Nuh. Di saat dia membangun bahtera, dia dikatakan bodoh, dia dikatakan gila. Yang lain menertawakan. Saudara pun mungkin di saat melakukan itu, ya. Keluarga pasti akan mengatakan bodoh, keluarga pasti mengatakan gila. Tetapi harus sangkal diri. Ya. Nah. Oke. Jadi berikutnya, hal apa lagi? Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri dalam hal apa? Dalam hal makanan. Jangan takut dulu, jangan trauma dulu dibilang binatang haram lagi, ya. Nah, hal penguasaan diri di dalam makanan yang menyangkut kepada kesehatan atau berbicara apa yang masuk ke dalam mulut, ya. Tadi waktu dibukakan saya sampai heran, kok sampai ke sini banget dibawanya, ya. Tapi itulah Tuhan, ya. Sekecil apapun dia akan menyelidiki, karena tubuh kita ini adalah bait suci, ya. Jadi jangan dengan sengaja saudara merusak bait suci, sama seperti merokok. Apakah ada ditulis dalam Alkitab jangan merokok? Enggak ada. Tetapi jangan merusak bait suci, ya. Ini ada yang nanya tentang politik. Saya tidak bisa terlibat dalam hal politik, ya, karena Tuhan melarang saya. Mau siapapun nanti yang akan terpilih, ya, ya doakan saja supaya Indonesia aman-aman, itu aja, ya. Karena saya
Bukan seperti yang lain ya, sampai apapun diurus-urusi. Ya, mau ada kasus seperti Sambo dulu diurusi, ada kasus presiden siapa yang terpilih diurusi. Saya tidak akan melakukan di luar otoritas yang Tuhan berikan, ya. Sekalipun itu secara logika bisa berpikir, saya tidak mau. Karena setelah di dalam Tuhan saya sudah katakan, ini semua milik Tuhan, ini semua milik Tuhan, ya. Jadi apa yang Tuhan mau aku katakan, aku harus sampaikan, ya. Karena banyak hal saya tidak bisa terlibat. Karena kalaupun ada persoalan, seseorang bertanya, jadi bagaimana ini nih? Itu di luar otoritas saya, saya bilang, ya. Nah, jadi kembali kepada hal yang menyangkut kesehatan ini, ya. Hal penguasaan diri dalam makanan yang menyangkut kepada kesehatan. Bayangkan, ya, betapa luar biasanya Tuhan itu. Sampai sejauh ini pun Tuhan ingatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat hal-hal yang akan jadi di depan, hal-hal yang akan datang, ya. Karena Tuhan melihat bagaimana kesusahan-kesusahan itu pun nyata di depan, ya. Terlebih saudara yang sudah menerima, ya, cairan-cairan kemarin itu, saudara harus sangkal diri. Saya sudah pernah katakan, untuk melepaskan itu dari tubuh saudara, satu, harus teguh di dalam Tuhan. Jangan ada kompromi, ya. Harus benar-benar kuat bersekutu di dalam Tuhan, ya. Kedua, jam tidur itu harus kuat. Kurangi ini handphone, karena radiasinya itu diserap, ya. Nah, radiasinya itu akan direspon sama cairan tadi yang di dalam tubuh saudara, ya. Ketiga, makanan. Jauhkan dari yang mengandung micin, MSG, ya. Karena itu hanya akan memperkeruh, ya, atau memperbesar reaksinya dalam tubuh. Karena di saat nanti dia sudah bekerja penuh di dalam tubuh saudara, maka dia akan menimbulkan panas di dalam tubuh. Makanya saya tidak heran kalau nantinya banyak yang sakit kanker, ya, tumor, cacar, apalagi serangan jantung. Ini efek-efek yang ditimbulkan olehnya. Ini saya tidak tahu secara ilmiah, tetapi Tuhan yang bukakan, ya. Nah, ini efek-efek yang ditimbulkan olehnya. Jadi secara ilmu medisnya lah dulu, karena saya ada kista di rahim, ya. Tapi saya tidak pernah khawatir akan hal itu. Jadi melalui itu saya belajar. Katanya, kata dokter, ya, kalau kista, kanker, tumor itu, nah itu nutrisinya apa? MSG, ya. Jadi penyakit-penyakit yang ini kan itu sifatnya panas. Nah, itu sifatnya panas. Jadi makanan-makanan yang mengandung itu adalah nutrisi mereka. Jadi stop, jangan kasih itu dalam tubuhmu, ya. Karena itu hanya apa? Menutrisi mereka yang saat ini ada di dalam tubuh saudara, ya. Menutrisi mereka, mempercepat mereka untuk bekerja, merongrong bait suci. Nah, makanya, ya, kalau sudah ada gejala-gejala dalam tubuh, kalaupun tidak menerima cairan itu, kan ada juga yang sakit penyakit atau apa, dijaga, ya. Nah, harus ada penguasaan diri dalam makanan yang menyangkut kepada kesehatan. Sejauh ini pun Tuhan ingatkan kita, ya. Nah, dan ini berbicara apa? Apa yang masuk ke mulut, ya. Jangan karena suka ngemil atau apa, ya. Nah, itu pun akhirnya saudara tidak ada penguasaan diri. Akhirnya apa? Apalagi makanan-makanan sekarang, gula buatan segala macam, ya, pengawet. Nah, snack-snack, ya. Jadi itu kan hanya merusak tubuh. Nah, lama-lama apa? Kolesterol lah, asam urat lah, gula darah lah. Nah, semua terjadi. Tapi itu pun Tuhan mengingatkan kita supaya sakit penyakit itu tidak menghampiri. Jadi adanya perlunya untuk penguasaan diri, ya. Makan makanan sehat. Nah, seperti itu, ya. Apa yang sehat ke dalam tubuh. Saya saja waktu keluar kota, ya, ada
kan nggak bisa lagi kita temukan makanan yang tidak mengandung MSG. Semua pasti mengandung MSG, ya. Ya nggak sedap rasanya kalau tidak pakai MSG karena sudah kebiasaan, ya. Nah, tapi saya sendiri tidak pernah sih memakai MSG. Namun kalau di luar kan saya tidak bisa untuk karena sering makan di luar, ya. Karena kalau masak di mana saya mau masak? Ya namanya penginjilan, ya. Jadi kadang makan, pusing saya kalau udah makan. Tapi ya akhirnya saya terpaksa untuk makan. Mereka hidangkan, kadang di jamu pun hidangan mereka pun sudah pakai MSG karena rata-rata ibu rumah tangga, ya tidak bisa lepas dari namanya MSG ini, ya. Sebenarnya kalau kita bisa lepas dari MSG, kita dipicu untuk masak rasanya enak tanpa MSG, ya berarti pintar memasak, ya. Nah akhirnya saya terima, ya. Makanya ini saya pulang ke sini kurang sehat. Itu faktor dari apa? Apa yang masuk ke dalam mulut saya dari luar sana, ya. Nah, karena kalau masa susah itu nanti tiba, ya. Ini aja harga beras sudah naik banget, ya. Kalau masa susah itu tiba, sementara kita tidak sehat, kan susah. Jadi makanya Tuhan didik kita sampai sejauh ini, ya. Jadi 2024 harus sangkal diri, dan sampai tahun-tahun ke depan harus tetap sangkal diri, ya. Sangkal diri dalam hal apa? Perilaku, kuasai hati, kuasai pikiran, perkataan, perbuatan tangan dan kaki kita. Benar-benar harus kita kuasai, ya. Kuasai hidup kita dalam menyangkut pilihan. Ingat, jangan sampai terjatuh ke tanda bilangan 666. Tanda bilangan itu di saat sudah ada peraturan atau sistem yang dimana kita dilarang untuk membeli dan menjual tanpa itu. Sebagaimanapun bentuknya, yang jelas itu dia, ya. Nah, ketiga, kuasai dirimu dalam hal apa yang masuk ke dalam tubuhmu. Buat asupan-asupan yang sehat untuk masuk ke dalam tubuhmu, ya. Nah, jadi karena tahun 2024 ini masa sulit akan dimulai, ya, dimana kita sulit untuk bertobat, sulit untuk penguasaan diri. Makanya kita Tuhan ingatkan, Injil ya. Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu Mazmur menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya Tuhan, aku pun datang penjaga melihat dia." Israel. Setelah mendengar Nyanyian kata-kata raja ziarah. itu, berangkatlah mereka. Aku Dan melayangkan lihatlah, mataku ke bintang yang mereka gunung-gunung. lihat di timur Dari itu manakah mendahului akan datang mereka, pertolonganku? hingga tiba dan berhenti di Pertolonganku atas tempat ialah dari di mana Tuhan, anak itu berada. yang menjadikan Ketika langit mereka dan melihat bintang bumi. itu, sangat Ia bersukacitalah takkan membiarkan mereka. kakimu Maka goyah. masuklah mereka ke dalam Penjagamu rumah itu, tidak akan dan melihat terlelap. anak itu bersama Maria, Sesungguhnya ibunya, tidak lalu sujud terlelap menyembah dan dia. tidak tertidur Mereka pun penjaga membuka tempat Israel. harta bendanya, Tuhanlah dan penjagamu. mempersembahkan persembahan Tuhanlah kepadanya, naunganmu di sebelah yaitu tangan emas, kananmu. kemenyan, dan Matahari tidak Dan menyakiti karena engkau diperingatkan pada dalam waktu mimpi, siang, supaya atau jangan bulan kembali pada kepada waktu Herodes. malam. Maka Tuhan pulanglah akan mereka menjaga ke engkau negerinya terhadap melalui segala jalan. kecelakaan. Ia Penyingkiran akan ke menjaga Mesir. nyawamu. Sesudah Tuhan orang-orang Majus akan itu menjaga berangkat, keluar masukmu nampaklah malaikat dari Tuhan kepada sekarang Yusuf dalam sampai mimpi dan berkata, selama-lamanya. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Mazmur Sampai aku berfirman 122. kepadamu, karena Herodes akan mencari Doa anak itu sejahtera membunuh untuk dia." Yerusalem. Maka Yusuf pun bangun. Nyanyian ziarah Diambilnya Daud. anak itu serta ibunya malam itu juga. Aku bersukacita Lalu menyingkir ke ketika Mesir, dikatakan dan orang tinggal di kepadaku, sana hingga Herodes mari kita mati. pergi ke rumah Hal itu Tuhan. terjadi supaya genaplah Sekarang yang kaki kami difirmankan Tuhan berdiri oleh di Nabi. pintu gerbangmu, Dari hai Mesir Yerusalem. kupanggil anakku. Hai Yerusalem yang telah Pembunuhan didirikan anak-anak sebagai di kota yang Bethlehem. bersambung rapat, Ketika kemana Herodes suku-suku tahu bahwa berziarah, ia telah yakni diperdayakan suku-suku oleh Tuhan, orang-orang Majus itu, untuk bersyukur ia sangat kepada marah. nama Tuhan, Lalu ia menyuruh sesuai dengan peraturan membunuh semua bagi anak di Israel. Bethlehem dan sekitarnya, Sebab di sanalah yaitu ditaruh anak-anak yang kursi-kursi berumur 2 tahun ke pengadilan, bawah, kursi-kursi sesuai dengan waktu yang milik dapat keluarga Raja diketahuinya Daud. dari orang-orang Berdoalah Majus itu. untuk kesejahteraan Dengan demikian, Yerusalem. genaplah firman yang disampaikan Biarlah oleh Nabi orang-orang yang Yeremia. mencintaimu Terdengarlah mendapat suara di sentosa. Rama, Biarlah tangis dan kesejahteraan ratap yang ada amat di sedih. lingkungan Rahel tembokmu, menangisi dan anak-anaknya, sentosa dan di ia dalam tidak mau puri. dihibur, sebab Oleh mereka karena tidak saudara-saudaraku dan ada. Kembali teman-temanku, dari Mesir. aku hendak Setelah mengucapkan, Herodes mati, semoga nampaklah kesejahteraan malaikat ada Tuhan di kepada dalammu. Yusuf dalam mimpi di oleh Mesir, karena katanya, rumah Tuhan "Bangunlah, Allah kita, ambillah anak aku itu hendak serta mencari ibunya, kebaikan dan berangkatlah bagimu." ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Mazmur Lalu Yusuf pun 123. bangunlah, diambilnya anak Berharap itu serta kepada ibunya, anugerah dan pergi Tuhan. ke tanah Israel. Tetapi Nyanyian setelah didengarnya ziarah. bahwa Archelaus Kepadamu menjadi aku raja melayangkan di Yehuda, mataku. menggantikan Ya, Herodes engkau yang ayahnya, bersemayam di ia takut surga. ke sana. Lihat, Karena dinasihati seperti dalam mata mimpi, para hamba pergilah laki-laki Yusuf ke daerah memandang Galilea. kepada tangan tuannya, Setibanya di sana ia pun seperti tinggal di mata sebuah hamba kota perempuan yang bernama memandang Nazaret. kepada tangan Hal nyonyanya. itu terjadi supaya Demikianlah genaplah mata firman kita yang disampaikan memandang oleh kepada Nabi-Nabi, Tuhan Allah kita, bahwa ia akan sampai disebut Ia orang mengasihani Nazaret. kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami,
Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya Mazmur ketika ia 124. ada suara orang yang Terpujilah berseru penolong kepada Israel. Guru, persiapkanlah jalan Nyanyian Tuhan, ziarah Daud. luruskanlah jalan baginya. Jikalau bukan Yohanes Tuhan yang memakai memihak jubah kepada bulu kita, dan ikat pinggang biarlah kulit, Israel dan berkata makanannya demikian. belalang dan madu. Jikalau bukan Tuhan yang Maka memihak datanglah kepada kita, kepadanya penduduk dari ketika Yerusalem, manusia bangkit dari seluruh melawan Yudea, kita, dan dari seluruh maka daerah mereka telah sekitar menelan Yordan. kita hidup-hidup. Lalu sambil mengaku Ketika dosanya, amarah mereka dibaptis menyala-nyala oleh terhadap Yohanes kita, di sungai Yordan. maka air Tetapi telah waktu ia menghanyutkan melihat kita, banyak orang Farisi dan dan sungai orang telah Saduki mengalir datang melingkupi untuk diri dibaptis, kita, berkatalah maka ia telah kepada mengalir mereka, melingkupi diri kita "Hai kamu keturunan air yang ular meluap-luap itu." Siapakah yang mengatakan Terpujilah kepada kamu Tuhan yang tidak bahwa menyerahkan kamu dapat kita melarikan diri menjadi dari murka mangsa yang akan bagi datang? gigi mereka. Jadi hasilkanlah buah Jiwa yang kita sesuai terluput dengan seperti pertobatan. burung dari Dan jerat janganlah penangkap mengira burung. bahwa kamu dapat berkata Jerat itu dalam telah hatimu, putus, dan "Abraham kita adalah pun bapa terluput. kami." Karena aku Pertolongan berkata kita adalah kepadamu, dalam nama Allah Tuhan dapat yang menjadikan anak-anak langit bagi dan Abraham bumi. dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan Mazmur buah yang baik 125. pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aman dalam Aku lindungan membaptis Tuhan. kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nyanyian ziarah. Tetapi ia yang datang Orang-orang kemudian yang percaya daripadaku kepada Tuhan lebih berkuasa daripadaku. adalah seperti gunung Dan aku Sion yang dialah tidak goyang, melepaskan kasutnya. yang tetap Ia untuk akan selama-lamanya. membaptiskan kamu dengan Roh Kudus Yerusalem, dan dengan api. gunung-gunung Alat sekelilingnya, penapi sudah di tangannya. demikianlah Tuhan Ia sekeliling akan umatnya, membersihkan tempat dari pengirikannya sekarang dan sampai mengumpulkan selama-lamanya. gandumnya ke dalam lumbung. Tongkat kerajaan Tetapi orang debu fasik jerami itu tidak akan tinggal dibakarnya tetap dalam di api atas yang tanah tidak yang terpadamkan. diundikan kepada orang-orang benar, Yesus dibaptis Yohanes. supaya orang-orang benar Maka tidak datanglah mengulurkan Yesus dari tangannya Galilea ke kepada Yordan, kepada kejahatan. Yohanes, untuk Lakukanlah dibaptis kebaikan olehnya. ya Tuhan, Tetapi Yohanes kepada mencegah orang-orang dia, katanya, baik dan "Aku kepada yang perlu orang-orang yang dibaptis tulus olehmu, hati. dan engkau Tetapi yang datang orang-orang yang kepadaku." menyimpang ke jalan yang Lalu Yesus berbelit-belit, menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius pasal 4. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.